Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Juminem SIP selaku Kepala SD Negeri Tigangasem, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tigangasem yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, segala puji baginya yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Tigangasem. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Tigangasem. Kami di sini bertiga, saya, Adista, kemudian ada Bu Inyong dan juga Bu Hevi, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari kelompok 162B yang pada kesempatan siang hari ini akan bersama-sama menyampaikan materi terkait budaya positif. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah. Yang ketiga adalah pemaparan materi tentang budaya positif, kemudian pemaparan aksi nyata budaya positif, dan diakhiri dengan tanya jawab dan penutup. Baik Bapak Ibu, berharap acara akan berjalan dengan lancar. Marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkah darinya. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Juminem SIP selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tigangasem untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta calon guru penggerak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka melaksanakan melalui program guru penggerak yang dilaksanakan di SD Negeri Tigangasem ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit wawasan tentang guru penggerak. Meskipun Bapak Ibu sudah diangkat menjadi PNS, P3K, tentunya masih banyak yang harus panjenengan miliki, yaitu keterampilan. Maka untuk memajukan pendidikan di Indonesia diadakan program guru penggerak yang dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem. Nah, adapun untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik dengan cara melalui program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengikuti calon guru penggerak ini juga tidak mudah karena harus melalui beberapa tahapan, yaitu melalui seleksi, mengikuti seleksi program guru penggerak, dan program ini menciptakan guru penggerak yang nantinya akan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan merefleksi berbagai kolaborasi secara mandiri. Juga tak kalah pentingnya di sini adalah memiliki kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Jadi panjangan semua ini bisa dikatakan digembleng, diberi bekal untuk kematangan moral, yaitu dengan pengendalian emosi, untuk berperilaku tingkah laku etika yang lebih baik,
nanti kedepannya adalah kematangan kepemimpinan. Dan selama ini selama ada guru penggerak, yaitu meskipun panjenengan masih calon-calon guru penggerak, tetapi sudah bisa dirasakan khususnya di SD Negeri 3 Ngasem ini, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang sangat bermanfaat buat murid, juga lingkungan, serta tanggapan positif dari wali murid. Artinya pendidikan lebih maju dari pengalaman yang didapat oleh calon guru penggerak, yaitu bisa berkolaborasi dengan orang tua, murid, dan komunitas, juga untuk mengembangkan sekolah yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Untuk itu, pengembangan diri adalah mencetak calon-calon guru penggerak sebagai pemimpin dalam upaya mewujudkan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin saya sempat memberikan tanya jawab atau sekedar meminta wawasan dari PP yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Ngasem ini. Saya sempat menanyakan dan saya juga menghimbau, artinya calon guru penggerak ini jangan sampai meninggalkan tugas pokoknya, dan apabila diberikan tugas atau mendapat tugas pun jangan banyak-banyak supaya tidak mengganggu KBM. Ternyata yang sudah terlaksana, sudah berjalan selama ini, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik, meskipun calon guru penggerak tersebut harus melebur setelah KBM sampai lewat batas jam kerja, bahkan sampai sore. Itu semua karena supaya semuanya berjalan. Jadi tugas pokok dalam pendidikan dan tugas pokok yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh PP sebagai bekal calon guru penggerak bisa berjalan semuanya. Dan saya juga sempat menanyakan apakah calon-calon guru penggerak itu nantinya karena kebutuhan pendidikan khususnya di Kecamatan Ngajum ini, di kepemimpinan banyak yang kurang, banyak yang kosong, apakah nanti itu setelah mendapatkan sertifikat itu arahnya ke sana? Jawaban BPK kemarin itu insya Allah juga arahnya juga ke sana, tetapi yang penting bekal dari calon guru penggerak ini betul-betul matang. Jadi masalah untuk nanti pasti jadi kepala sekolah itu tidak usah ke sana dulu. Yang jelas kepemimpinan di dalam guru penggerak ini betul-betul dibekali khususnya menggerakkan ekosistem, namanya penggerak ya, menggerakkan ekosistem yang berkolaborasi dengan orang tua murid serta lingkungan untuk kepentingan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, kiranya itu dan himbauan dari saya panjenengan, karena ini bersaing, berkompetensi, panjenengan harus betul-betul memanfaatkan yang sudah resmi menjadi calon guru penggerak ini. Saya doakan supaya nanti bisa sukses sampai akhir di program guru penggerak ini. Kiranya dari saya selaku pemangku pendidikan yang mempunyai wewenang di SD Negeri 3 Ngasem ini hanya bisa mendukung program-program panjenengan. Semoga di akhirnya nanti panjenengan bisa sukses dan bisa menjalankan amanah yang diprogramkan oleh pemerintah. Demikian, tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan juga motivasi untuk kita semua. Seperti yang telah dikatakan oleh Bu Jum, kami di sini selaku calon guru penggerak dalam menempuh pendidikan memang tidak perlu memikirkan apa nanti konsekuensi yang harus kami terima, yang harus kami lakukan
Yang terpenting kami di sini ketika menempuh pendidikan, tujuan utama kami tentunya kami adalah guru terpilih yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi agen transformasi pendidikan yang nantinya diharapkan dapat mencetak siswa dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif yang nantinya kami akan berkolaborasi. Materi ini akan disampaikan kami bertiga secara bergantian. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Inyong Lawangulan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang budaya positif. Apakah itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, tentunya budaya positif ini bukan hanya kita terapkan untuk murid saja, akan tetapi dapat membentuk karakter bukan hanya murid tetapi untuk bu guru, Bapak dan Ibu guru, kemudian juga berpengaruh terhadap pembentukan visi dan misi sekolah. Tentunya kita dalam pembentukan visi dan misi sekolah yang berkaitan dengan budaya positif ini harus berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang kita galakan bersama sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya budaya positif meliputi beberapa hal yang dapat kita terapkan di sekolah. Yang pertama yaitu konsep disiplin positif. Kemudian bisa membentuk sebuah keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada pula segitiga restitusi. Nah, nanti dari kelima budaya positif ini akan kita bahas bersama-sama, bukan hanya bersama saya tetapi dengan 2 rekan saya yang lainnya. Nah, apakah itu disiplin positif? Disiplin positif yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan dari pihak lain yang bisa membantu untuk menumbuhkan kedisiplinan atau menumbuhkan motivasi yang berasal dari eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Berarti ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor internal, kemudian faktor eksternal. Kalau faktor internal itu tentunya motivasi itu telah tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang bisa dirangsang dari pihak luar. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman memberikan kesempatan pada murid untuk berproses belajar dari sebuah kesalahan lagi dan lagi sehingga mampu menyerap suatu pembelajaran. Nah, ini tentunya berkaitan dengan disiplin eksternal, yaitu berasal dari motivasi kita sebagai seorang guru kepada peserta didik kita sehingga mampu menerapkan disiplin positif ketika berada di lingkungan sekolah. Dan
motivasi internal itu tentunya tumbuh dari motivasi murid itu sendiri. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksakan begitu saja kepada peserta didik kita. Ayo, kamu harus bersikap seperti ini, kita harus bersikap seperti ini. Tentunya dalam penerapan disiplin positif kita harus merangkul anak-anak, kita memberikan wawasan pula. Kenapa kita melakukan disiplin positif ini anak-anak? Tentunya nanti pengulasan lebih lanjut secara berkelanjutan itu akan menanamkan pola pikir kepada anak-anak sehingga bisa merangsang motivasi internal dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman. Beriman adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global yang harus kita terapkan, yaitu dengan mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Biasanya kita galakkan pada waktu Pekan P5, kita juga memakai baju daerah. Itu adalah salah satu bentuk kita menghargai kebinekaan global atau keragaman budaya kita. Yang ketiga yaitu gotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan mau berbagi kepada sesama. Yang sudah kita terapkan biasanya pada waktu hari Jumat kita melaksanakan kerja bakti bersama anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mandiri ini adalah pemahaman diri dan situasi terkait regulasi emosi, kemudian memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, percaya diri, dan disiplin. Ini biasanya mandiri itu bisa kita lihat pada waktu proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, jadi dalam kelas. Di situ kita bisa memotivasi anak-anak, memberikan rangsangan positif kepada anak-anak agar anak-anak bisa mempunyai inovasi dalam pembelajaran, mempunyai semangat kembali untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Biasanya lebih banyak kita lakukan untuk menggali anak-anak agar bisa bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, serta menganalisa dan mengevaluasi serta merefleksikan pemikirannya sendiri. Biasanya kita memberikan kebebasan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, baik pada waktu proses pembelajaran maupun pada saat klasikal bersama-sama mulai dari kelas 1 maupun sampai kelas 6. Yang terakhir yaitu menggali kreativitas siswa, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dengan tindakan yang orisinal pula. Nah, ini untuk kreativitas Bapak Ibu. Tentunya sekarang kan banyak konten-konten yang ada di YouTube atau sosial media. Nah, marilah kita bersama-sama memberikan wawasan kepada anak-anak pentingnya menjaga originalitas, yaitu menggali kreativitas peserta didik kita sendiri. Boleh apa tidak kita melihat pada sosial media, boleh, itu sebagai referensi. Akan tetapi lebih baiknya kita menggali kepada peserta didik kita sendiri. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Adista. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh Bu Inyong. Materi saya di sini lebih kepada bagaimana kita di sekolah dapat mengimplementasikan budaya positif.
Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Inyong tadi, bahwa disiplin positif itu dapat dilakukan apabila siswa itu menyadari dengan kesadaran dirinya bahwa saya harus bersikap disiplin. Disiplin yang bersifat internal, tanpa harus adanya intervensi dari orang lain bahwa kamu harus A, B, C dengan konsekuensi A, B, C. Anak tersebut mampu mendeteksi apakah sikapnya itu benar atau salah. Nah, cara untuk melatih siswa agar memiliki disiplin positif salah satunya adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan hal-hal yang kita sepakati benar, berlaku secara universal, seperti mandiri, gotong royong tadi yang telah disampaikan oleh Bu Inyong. Nah, keyakinan di dalam kelas itu perlu dibuat berupa kesepakatan. Jadi tidak dari guru, anak-anak kalian harus membuang sampah pada tempatnya, anak-anak kalian tidak boleh berkelahi. Bentuknya tidak seperti itu, tetapi berupa kesepakatan dua arah. Anak-anak, kira-kira supaya kelas kita ini tertib, apa yang harus kalian lakukan sebagai murid? Maka akan tergali pendapat dan keyakinan diri dalam diri siswa. Maka contohnya anak-anak akan menjawab, oh saya tidak boleh Bu buang sampah sembarangan, saya tidak boleh Bu datang terlambat. Itu kita tulis. Kemudian imbal baliknya kita sebagai guru pun juga harus memberikan disiplin positif dalam keyakinan kelas kita. Lalu menurut kalian, Bu Adi sebagai guru kelas 4 harus bersikap seperti apa agar kelas ini dapat berjalan dengan baik? Bu Adis tidak boleh marah-marah misal, atau Bu Adis tidak boleh datang terlambat, hal sepele seperti itu. Itu kita jadikan keyakinan kelas kita. Misalkan suatu saat anak itu melanggar, dia misalkan buang sampah sembarangan, kita tanyakan kembali kepada anak, bukankah kamu sendiri yang meyakini bahwa kelas kita itu tidak boleh dikotori dengan buang sampah sembarangan? Maka kita harus mematuhi keyakinan kelas berupa kesepakatan itu. Saya rasa hal seperti itu akan lebih logis dan mudah untuk diterima anak-anak tanpa adanya penerimaan negatif ketika mereka kita intervensi. Kamu buruk, kamu misalkan tidak disiplin seperti itu. Karena sedari awal keyakinan kelas itu berupa kesepakatan dua belah pihak, bukan satu pihak yang kita paksa untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Dan beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bersifat umum saja, tidak berupa intimidasi yang keras, harus ada peraturan dan konsekuensinya seperti norma hukum seperti itu, tidak, tetapi lebih luas dan fleksibel. Kemudian keyakinan kelas itu harus kita buat dalam bentuk positif. Dan juga sebaiknya tidak terlalu banyak, tetapi semua kelas, semua warga kelas itu dapat berkontribusi. Semua warga kelas harus mau melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Harus istilahnya itu relevan dan masuk akal untuk dilakukan oleh semua orang. Jangan sampai kesepakatan kelas itu tidak bisa dilakukan oleh sebagian kelas karena keterbatasan fisiknya mungkin, atau karena keterbatasan pengetahuannya. Jangan sampai seperti itu. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga merupakan salah satu turunan dari disiplin positif. Bagaimana kita bisa menciptakan disiplin positif, yaitu dengan memahami bahwa semua orang itu ketika bersikap, mereka pastinya ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Ketika kita mendapati rekan guru kita atau siswa kita melakukan sesuatu, kita pasti tahu, oh mereka melakukan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan manusianya. Apa saja 5 kebutuhan dasar? Yang pertama adalah tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini berkaitan tentang keinginan untuk memiliki rasa aman. Kita sebagai manusia dewasa bisa mengatakan bahwa kebutuhan bertahan hidup ini meliputi sandang pangan papan. Kita ingin memiliki fasilitas kehidupan yang bisa membuat kita itu bertahan hidup. Dalam lingkup kecil anak-anak, bisa jadi mereka juga ingin memenuhi itu. Misalkan anak-anak mencuri kue temannya karena dia tidak membawa uang saku, karena dia lapar.
Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, sebelum kita menghakimi mereka, kenapa kamu kok mencuri? Kita analisis dulu, kita telaah dulu. Kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Oh, ternyata dia lapar, dia ingin bertahan hidup dari kebutuhan itu. Maka kita dapat lebih objektif bijaksana menyikapi masalah itu. Kita tidak serta-merta langsung memarahi dia, karena tentunya dia itu bersikap seperti itu ada alasannya. Oh, dia lapar, dia tidak bawa uang, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kita butuh rasa kasih sayang. Kita butuh untuk diterima dalam sebuah lingkungan komunitas. Kita butuh untuk menjadi bagian dari lingkungan kita. Bagaimana sih rasanya kalau kita dikucilkan atau didiskriminasikan di lingkungan kita? Tentu kita akan langsa. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika terjadi istilah bolo-boloan di kalangan anak-anak, tentu kebutuhan mereka untuk rasa kasih sayang tidak akan terpenuhi. Akibatnya bisa jadi mereka akan menjadi anak yang terdiam dan rendah diri karena merasa tidak diterima di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan bahwa saya itu bisa loh, saya itu mampu melakukan A, B, C. Itu lumrahnya manusia. Buktinya apa? Kita ikut pelatihan sebagai guru, saya ikut program guru penggerak. Itu kan saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya untuk bebas, untuk mampu mengembangkan kompetensi saya sehingga saya tercipta sebuah kemampuan-kemampuan baru, sehingga nanti saya dapat menaklukkan tantangan-tantangan yang kemungkinan akan saya hadapi nanti. Seperti itu. Siswa pun demikian. Ketika mereka misalkan karena satu dan lain hal mau olahraga dengan Bu Hevi misalkan, tetapi ternyata harus ada KKG. Anak yang merasa saya itu ingin mengembangkan skill saya bermain bola, dia akan kecewa, dia akan marah mungkin. Kenapa? Karena kebutuhan dasar dia untuk bebas mengembangkan potensi olahraga itu tidak terpenuhi. Seperti itu contohnya. Nah, kalau sampai kebutuhan ini tidak terpenuhi secara berkelanjutan, anak itu bisa jadi akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan freedom atau kebebasan. Nah, kebutuhan ini meliputi hak otonomi kita untuk memilih arah pandangan hidup kita. Nah, kita kan manusia yang merdeka. Tentunya kita tidak ingin terlalu banyak diatur oleh orang lain. Kita memiliki nilai dan pandangan kita sendiri. Kita mampu untuk menilai kira-kira kebutuhan saya ini apa yang baik untuk saya, yang akan saya pilih menjadi keputusan absolut saya. Nah, anak yang memiliki tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini, dia akan cenderung emosi yang tinggi karena kesempatan dia untuk trial and error itu terhalang. Dan akibatnya kalau secara berkelanjutan tidak kita penuhi kebutuhan dasarnya, dia akan bergantung kepada orang lain karena merasa kemerdekaannya itu sudah tercabut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa senang. Semua orang pasti perlu healing, pasti kita perlu untuk refresh pikiran dan tenaga kita melalui hiburan, melalui musik, entah melalui hobi-hobi kita. Anak pun demikian, mereka juga membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Misalkan ketika saya di dalam kelas menerangkan menggunakan metode ceramah, tiba-tiba anak yang di belakang itu bermain sendiri. Kenapa kamu bermain? Saya bosan Bu, ada membosankan, seperti itu. Berarti dari masalah itu saya bisa tahu ternyata saya tidak memenuhi kebutuhan dasar anak-anak saya dalam hal kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita perlu untuk mengetahui materi tentang ini berkaitan dengan disiplin positif? Ketika kita mengetahui tentang hakikat 5 kebutuhan dasar manusia, ketika kita berada dalam suatu masalah, entah itu dengan rekan sejawat kita, dengan anak-anak kita akan lebih bijaksana untuk mengatasinya dengan berpikir terlebih dahulu, menelaah terlebih dahulu anak-anak kita atau rekan kita ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Maka kita bantu untuk memenuhi kebutuhan itu tanpa perlu kita debat kusir seperti itu. Saya rasa itu lebih adem untuk diterima ketika kita itu menghadapi sebuah konflik, begitu. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan terkait 5 posisi
kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Pada dasarnya anak itu adalah manusia merdeka yang tidak bisa kita kontrol. Mereka memiliki jalan pikirannya sendiri. Ketika anak-anak itu menurut pada kita, berarti mereka itu mempersilahkan diri mereka untuk kita kontrol. Berarti mereka merasa terima dengan petunjuk ataupun keinginan yang kita utarakan kepada mereka. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol diri? Dari sini nanti kita bisa mengevaluasi kira-kira saya secara pribadi ini berada pada posisi mana. Yang pertama, posisi penghukum. Guru dengan posisi penghukum ini dominan menggunakan kekerasan fisik dan verbal. Sikapnya kaku dan keras dan lebih menekankan bahwa murid itu harus disiplin dengan hukuman yang keras, ya tadi berupa fisik maupun verbal. Dampaknya jika ada guru yang seperti ini itu dapat mematikan karakter anak. Ketika anak kita bungkam suaranya, dia tidak kita persilahkan untuk mengeluarkan apresiasinya, maka dia akan mati secara mental. Dia akan tidak lagi berani untuk menyuarakan suaranya karena sudah terbayang-bayang takut seperti itu jika menghadapi guru dengan posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini setingkat lebih bawah dari posisi penghukum. Guru pada posisi ini membuat suasana menjadi tidak enak dengan suara yang lembut. Dia membuat rasa bersalah pada anak, kok kamu seperti itu, guru kecewa karena kamu tidak bisa, misal seperti itu. Nah, dampaknya anak itu akan rendah diri karena dia merasa telah mengecewakan orang lain dan dia akan takut untuk mencoba lagi. Itu dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti murid karena guru bersikap lebih lembut, lebih mampu untuk membaur dengan siswa, tetapi tetap ada dampak positif negatifnya. Positifnya adalah siswa lebih terbuka dengan guru yang seperti ini, lebih mau mengutarakan pendapatnya, lebih mau mengembangkan potensinya. Tetapi negatifnya dia akan tergantung pada guru itu saja. Saya cuma mau sama guru itu, kalau nggak guru itu nggak mau. Seperti itu kalau negatifnya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau atau pengawas yang merasa bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Guru sebagai pemantau ini memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan siswa. Contoh, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan di teras. Kalau kamu terlambat, hormat bendera. Itu namanya penghukum yang mendapatkan konsekuensi. Ini tidak buruk karena tidak sampai menjatuhi hukuman fisik verbal yang menyakiti mental, tidak. Hanya menimbulkan rasa tidak nyaman sesaat. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Dari tingkatan posisi kontrol guru ini yang teratas. Posisi guru sebagai manajer ini tidak satu arah tetapi 2 arah. Guru sebagai manajer itu mengajak dialog siswa untuk menyadari kesalahannya apa berdasarkan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Seperti ketika anak berkelahi dengan teman, sebelum guru itu menanyakan sikapnya, ditanyakan lebih dahulu keyakinannya. Kira-kira yang melakukan apa? Salah atau benar? Sesuai tidak dengan keyakinan kita. Kemudian menurutmu bagaimana solusinya? Jadi anak itu digali untuk menyadari terlebih dahulu kesalahannya dan mencari tahu kira-kira solusi apa atau tanggung jawab apa yang harus saya lakukan dari kesalahan saya itu. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terburuk karena semua bersifat kondisional. Tidak bisa guru itu menjadi manajer sepanjang waktu, tidak bisa karena bergantung dari situasinya. Kadang-kadang kita juga perlu untuk menjadi seorang penghukum secara keras kalau memang dibutuhkan seketika itu pelanggarannya berat misalkan. Kita juga bisa jadi teman dalam suatu kondisi, kita mendekati mereka dengan cara yang halus. Jadi 5 posisi ini bisa kita gunakan semua tergantung dari tingkat kesalahan yang anak perbuat. Saya rasa Bapak Ibu guru semua bisa bijaksana dalam memilih kapan saya menjadi seorang manajer, kapan saya seorang pemantau, kapan saya seorang penghukum, seperti itu. Dan juga kembali pada diri siswanya. Misalkan manajer, kita mencoba menggali siswa agar sadar terhadap kesalahannya. Tapi anaknya tidak siap, tidak mengerti, dia merasa
Oke, Bapak Ibu, materi untuk saya sudah selesai dan selanjutnya ada materi yang terakhir tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Hevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Adis dan Bu Ina yang telah menyampaikan materi awal. Nah, materi selanjutnya mohon izin Bapak Ibu ya, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada dasarnya restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki suatu kesalahannya. Jadi pada saat kita mendapati anak melakukan kesalahan, nah seperti yang disampaikan Bu Adis tadi, sebaiknya kita tidak bertindak sebagai penghukum, tapi kita menelaah dulu, mencari dulu, membantu anak itu menyelesaikan masalahnya dengan yang dinamakan tahapan segitiga restitusi. Di sini tahapan segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bisa lihat pada diagram segitiga restitusi. Nah, pada saat menstabilkan identitas itu ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Nah, berdasarkan prinsipnya menstabilkan identitas itu adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak membuat kesalahan itu bukannya tidak sengaja atau tanpa disengaja ya, karena kesalahan itu kita anggap sebagai proses pembelajaran terhadap anak. Jadi anak-anak itu berbuat salah itu sebetulnya juga tidak ingin, ya kan? Ya benar nggak Bapak Ibu? Anak-anak kalau berbuat salah itu sebetulnya disengaja atau mereka tidak sengaja, ya? Karena saya pikir anak-anak membuat kesalahan itu ya karena tidak sengaja mereka. Jadi itu merupakan kita anggap suatu proses pembelajaran. Nah, juga menstabilkan identitas itu adalah menggugurkan atau menggeser identitas murid dari merasa identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, jadi kita tidak serta-merta menghakimi, ya. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kita tidak boleh, kamu itu salah, makanya kamu itu harus dihukum. Nah, materi ini masih menyambung dengan materinya yang dinamakan dari materinya Bu Adis tadi, yang disampaikan Bu Adis tadi, ya. Kadang anak salah itu karena kita lihat, kita gali kebutuhannya apa, seperti itu. Kenapa sampai anak itu bisa terlambat contohnya. Nah, itu tidak boleh kita, hei adik, kamu terlambat. Biasanya bunyikan ya, bunyikan itu Nazrin, kamu terlambat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tidak boleh. Jadi kita sekarang kalau ada anak terlambat kita panggil. Tidak boleh kita menghakimi anak itu di depan murid-muridnya, seperti itu tidak boleh. Kita panggil dulu, kita tanyakan, kita gali dulu, ya. Dalam hal ini kita bisa mengajukan pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu.
kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang menggambarkan, menstabilkan identitas. Kepada anak-anak kita bisa menyampaikan seperti ini misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tapi sebaiknya kalau bisa kalian tidak berbuat sampai salah seperti itu. Ada juga, tidak ada manusia yang sempurna ya anak-anak. Mesti manusia itu pernah mengalami kesalahan atau kegagalan. Nah, selanjutnya juga bisa kita sampaikan, Bu Evi bisa menyampaikan begini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahannya ini. Begitu, itu tahapan menstabilitaskan identitas. Tahapan yang kedua yaitu tentang validasi tindakan. Berdasarkan prinsip ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan manusia. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, jadi kita akan mencari tahu kenapa anak itu bisa, contohnya tadi terlambat, kita tanyakan dulu seperti itu. Nah, nanti kan akan timbul respon dari anak tersebut. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid yang lain. Jadi kita menggali kesalahannya, ya, mencari tahu, nanti kita akan dapat mengembalikan anak itu ke komunitas temannya dengan bahagia seperti itu. Jadi tidak merasa, duh aku salah, aku dihukum, aku jengkel kalau Bu Niken, aku dibentak-bentak, izin aku di depan teman-temanku gitu, aku terlambat. Tidak seperti itu ya. Jadi anak-anak nanti bisa kembali ke kelasnya dengan tidak merasa terbebani karena kesalahannya, meskipun dia sudah tahu akan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Pernyataannya tadi tidak boleh menghakimi atau menunjukkan rasa bersalahnya secara berlebih-lebihan seperti tadi ya Bu. Nah, di sini kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kita sampaikan antara lain pada saat merestitusi anak-anak kita bisa menggunakan kalimat contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ada anak-anak memanjat tembok ya, kita restitusi. Nah, kita tanyakan kenapa memanjatnya, kita bisa menggalinya, padahal loh kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mesti kan anak-anak bilang, iya Bu, tetapi kan dia tidak melakukannya seperti itu. Nah, kalimat yang kedua contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, pada saat anak-anak terlambat tadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasannya kenapa kamu sampai ke sekolah terlambat. Kalimat yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Nah, kalimat berikutnya, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menangkap sikap yang baru. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang hubungannya dengan validasi tindakan yang salah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa sesuaikan dengan kesalahan anak-anak itu ya. Intinya kita di sini menggali ya, memvalidasi, memenuhi kebutuhan kebutuhan anak tersebut. Nah, yang ketiga ya, menanyakan keyakinan kelas ya. Dari tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai ya,
seperti langkah nomor 1, memvalidasi tadi, dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah 2, ditanyakan responnya, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, di menanyakan keyakinan ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi itu timbul dari dirinya anak-anak. Kita menanyakannya ya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Misalkan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, pada dasarnya kita setelah mengetahui dari pertama dan kedua, kita tanyakan anak-anak itu punya keyakinan seperti apa. Misalkan seperti ini ya, kamu tadi kan sudah tahu kesalahan kamu. Terus sekarang apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Tentu anak akan merespon, ya Bu, saya akan memperbaikinya besok tidak terlambat lagi. Bagaimana caranya supaya besok tidak terlambat lagi? Saya akan bangun lebih awal Bu. Nanti saya akan membunyikan alarm dengan kencang di telinga saya. Jadi pada saat waktunya saya bangun, saya nanti biar dengar. Seperti itu. Nah, baiklah, itu akan kamu mulai kapan? Ya, mulai besok Bu. Ya, kamu sudah meyakini dengan apa yang telah kamu sepakati dan kita sudah sepakat dan itu bisa kamu lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya tahapan-tahapan pada saat kita melakukan restitusi. Jadi di sini pada saat melakukan restitusi itu kita bisa bertindak sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi Bu Guru, Pak Guru bertindak sebagai manajer. Jadi kita tidak bertindak sebagai penghukum atau pemantau atau teman. Karena apa? Kalau kita selalu bertindak sebagai teman, ada anak-anak melakukan kesalahan sebagai teman, ya sudah, tidak apa-apa, besok tidak usah diulang lagi. Nah, anak-anak tidak akan termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Pasti besoknya lagi, alah gak apa-apa, wes aku besok yang terlambat, guruku loh gak marah-marah, guruku baik, Bu Evi itu loh baik. Kalau ada anaknya terlambat, mesti dibukakan pintu bilang, ya sudah silakan masuk. Tidak, nanti anak-anak kalau dibiasakan seperti itu, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Ya, karena kesalahan itu adalah sebagai proses tadi pembelajaran, belajar dari memperbaiki kesalahan, ya tidak terulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami ya bisa menampilkan contoh ya pada saat kami melakukan restitusi. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, biar ini loh tahu gambarannya bagaimana sih bayangan restitusi itu ya yang kita terapkan dengan segitiga restitusi mengenai kesalahan-kesalahan pada anak didik kita yang sering mereka lakukan. Oke. Ini murid kita Iis ceritanya terlambat ini. Ayo anak-anak, sebelum kita
Saya tidak melihat jadwal pelajaran kalau hari ini ada pembelajaran olahraga. Saya lupa tidak membawa ganti baju olahraga. Memang kenapa kamu kok nggak belajar? Kemarin saya diajak liburan ke pantai, Bu. Terus pulangnya sudah larut malam. Sampai di rumah saya langsung tidur karena sudah kecapean. Saya tidak sempat belajar. Tadi pagi bangun tidur juga kesiangan, aku terlambat. Jadi langsung buru-buru berangkat ke sekolah dan lupa kalau hari ini ada jam olahraga. Betul tahu kalau senang-senang atau rekreasi itu penting, belajar juga penting. Akan tetapi apakah yang Mas Fahmi lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Apakah Mas Fahmi bersedia untuk memperbaiki kesalahan tadi? Bersedia, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Mas Fahmi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu bagus. Tetapi apa yang akan Mas Fahmi lakukan untuk mengganti kesalahan tadi? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman kelas saya tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat poster kedisiplinan? Baik Mas Fahmi, kapan kira-kira sampean akan melaksanakan diskusi tersebut? Iya, Bu. Saya akan melaksanakannya nanti saat jam istirahat. Insya Allah nanti bisa selesai. Baiklah, saya tunggu ya Mas Fahmi posternya. Oke, sekarang Mas Fahmi boleh kembali ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu restitusi yang pernah saya lakukan untuk anak-anak pada saat jam olahraga. Karena saya mapelnya bidang olahraga ya, sering tidak memakai baju olahraga seperti itu ya. Nah, ini ada testimoni dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang berbicara dengan Bu Evi karena saya dibimbing untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat. Selanjutnya saya berjanji untuk menjadi lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan materi segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk sesuai dengan profesi kita sebagai pendidik di lembaga kita masing-masing nanti ya. Apabila dalam penyampaian ini ada kalimat-kalimat yang kurang jelas dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Adi. Terima kasih Bu Hevi. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sesi pemaparan materi tentang disiplin positif telah selesai kami lakukan secara kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya ini yang terakhir tentang pemaparan aksi nyata kami masing-masing. Aksi nyata ini berupa program sekolah ataupun program kelas yang sudah kami lakukan bersama anak-anak yang mencerminkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya awali dengan milik saya sendiri. Nah, aksi nyata berupa program yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah program Sabtu Budaya. Latar belakang dari diadakannya program ini itu adalah karena perkembangan teknologi itu menyamarkan siswa pada kodrat mereka yang ideal. Gadget juga menjauhkan mereka dari adab lingkungan sekitar. Karena tidak bisa kita pungkiri hal-hal yang mereka serap dari penggunaan gadget itu tidak semuanya positif. Kadang mereka justru lebih cepat menyerap nilai-nilai negatifnya seperti bicara kasar, atau mereka juga menjadi lebih acuh dengan lingkungan sosial karena mereka merasa lebih asyik ketika bermain HP dibandingkan dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu bertolak belakang dengan profil pelajar Pancasila, karena anak dengan profil pelajar Pancasila itu diharapkan memiliki rasa gotong royong, mandiri, dan lain-lain. Kalau mereka terlalu asyik dengan gadget, tentu mereka akan lupa akan kodratnya sebagai profil pelajar Pancasila. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjauhkan mereka dari nilai-nilai budaya kita.
mereka tidak lagi mengenal permainan-permainan tradisional ataupun makanan-makanan tradisional. Maka melalui kegiatan Sabtu Budaya ini saya harapkan muncul kembali profil pelajar Pancasila yang ada pada diri mereka. Secara istilah, Sabtu Budaya itu saya artikan sebagai program sekolah yang bertujuan untuk membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila yang diwujudkan dengan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pembiasaan berbahasa Kromo, kemudian makan makanan tradisional, dan bermain permainan tradisional. Nah, bagaimana dikatakan program ini berhasil menumbuhkan budaya positif? Program ini dikatakan berhasil apabila dapat dilakukan secara konsisten, yang rencananya lini masanya nanti akan dilakukan setiap minggu ketiga hari Sabtu minggu ketiga setiap bulannya. Dan juga dikatakan berhasil apabila terjalin kolaborasi antar warga sekolah. Jadi program ini nantinya diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa kolaborasi dari semua warga guru SD Negeri 3 Ngasem yang nanti dampak budaya positifnya itu dirasakan oleh semua warga sekolah. Begitu. Nah, saya akan tampilkan sekilas bukti nyata bahwa saya bersama rekan-rekan telah berkolaborasi melaksanakan Sabtu Budaya sebagai bentuk budaya positif. Alhamdulillah saya kepriye hasil-hasilnya beberapa ini. Kami alhamdulillah sampai mandal. Kalau kita kalau kita sana juga masyarakat. Jadi hasilnya sih bukan supaya tidak benda. Jadi ya dalam kami yang berarti masalah Nah, tadi itu sekilas cuplikan program Sabtu Budaya yang secara kolaboratif semua Bapak Ibu Dewan Guru 3 Ngasem telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami memakai baju kuno, baju adat, kami makan makanan tradisional, kami juga bersamai anak-anak melakukan permainan. Mereka tidak pegang gadget sama sekali, mulai mengembalikan lagi nilai-nilai profil pelajar Pancasila bahwa mereka itu harus gotong royong dan mandiri, berkebinekaan global dan lain-lain. Diharapkan nanti jika program ini secara konsisten kita kenalkan kepada anak-anak, maka rasa
mandiri tadi, gotong royong tadi akan tertanam secara permanen sebagai hasil dari pembiasaan yang berkelanjutan begitu. Sekian tentang budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu satu budaya. Ini untuk selanjutnya Bu Hevi kembali. Program disiplin positifnya berupa keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya tentang aksi nyata saya tentang budaya positif. Nah, di sini saya mengambil tema penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas 4 PJOK. Nah, yang di sini yang saya paparkan khususnya, nah keyakinan kelas ini karena saya itu kelasnya ada 6. Kalau panjenengan sebagai guru kelasnya cuma 1. Kalau saya kelasnya ada banyak. Saya penguasa di sini, termasuk penguasa. Buniken juga, karena Buniken guru agama, jadi yang menguasai. Nah, saya di sini penguasa kelas 1 sampai kelas 6, tetapi saya akan ambil contoh dari penerapan keyakinan kelas di kelas 4 PJOK. Dalam hal ini yang melatar belakangi saya untuk melaksanakan budaya positif ini satu, yaitu kurangnya budaya positif di sekolah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Karena selama 2 tahun itu ya Bapak Ibu kita ada musibah, ya masih ingat ya Bapak Ibu, di angan-angan kita musibah COVID-19. Nah yang kedua pentingnya interaksi komunikasi antara guru dan murid, ditumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga pendidikan karakter yang dikembangkan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang keempat penerapan dan nilai guru penggerak sebagai motor dalam penerapan budaya positif. Nah, selain latar belakang ada tujuannya Bapak Ibu, ini tujuannya ya. Salah satunya menumbuhkan kembali budaya positif yang tergerus akibat siswa tidak belajar tidak belajar secara luring tentunya ya. Membangun budaya positif yang ada di sekolah dengan menerapkan budaya disiplin positif. Dan ada juga yang lain Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga tolak ukur. Di sini saya tolak ukurnya mengambil tumbuhnya disiplin positif melalui kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif yang ada di sekolah itu kami kembangkan. Seperti tadi hanya Bu Adis, budaya positif ada 1 budaya. Nah, selanjutnya lini masanya kami melakukan budaya positif ini Bapak Ibu berkolaborasi juga dengan perangkat sekolah yang lain. Selain dari kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu di sekolah, juga ada komite dan warga sekolah, tentunya dengan anak-anak juga ya. Nah, dukungan yang kami butuhkan yaitu dukungan dari semua warga sekolah, mulai dari pemimpin, teman sejawat, komite, dan orang tua. Keaktifan siswa melaksanakan budaya disiplin positif yang telah disepakati bersama. Yang tidak kalah penting yaitu Bapak Ibu dukungan dari orang tua dan peran aktif orang tua dalam membimbing dan menerapkan budaya positif di rumah. Nah, bukti-bukti atau dokumentasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif yang telah saya susun, yaitu pertama, tadi saya melakukan koordinasi dan minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah tentang sosialisasi budaya positif. Di sini ada saya itu pada saat berkomunikasi dengan Bu Jumina ya, sebelum saya melakukan aksi nyata saya, dan dengan teman-teman juga saya berdiskusi ya. Nah, itu yang kedua, setelah saya mendapatkan izin dan dukungan dari teman-teman, saya menyusun keyakinan kelas 4 PJOK ya, terutama di bidang olahraga ya Bapak Ibu, itu bersama-sama anak kelas 4. Saya ambil dari anaknya Bu Adis itu. Saya comot anaknya Bu Adis di kelas 4 ya, yaitu anak saya juga, karena saya juga mengajar di bidang olahraga. Kalau waktunya olahraga, anak-anak tidak akan mencari Bu Adis. Tidak pernah menanyakan Bu Nika kemana Bu, kenapa cari Bu Nika, karena olahraga
Ya, mesti dari Bu Ina, Bu Evi kemana? Bu Adis, Bu Evi kemana? Meskipun sudah ada Bu Adis, tapi mesti mencari saya itu. Ya, ini pada saat proses kami menyusun keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak bisa timbul dari saya sendiri atau anak-anak sendiri. Jadi dari kesepakatan kedua belah pihak, dari guru dan siswa. Nah, hasil yang telah kami peroleh setelah diskusi itu, nah kami mendapatkan hasil yaitu pertama, pembelajarannya yang menyenangkan. Nah, jadi anak-anak minta pembelajarannya yang menyenangkan. Ya, tanpa diminta saya pun juga menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, tertib dan disiplin. Jadi pada saat keluar kelas ingin olahraga itu harus bisa tertib. Tak boleh keluar langsung full ke jalan raya, tidak. Disiplin seperti Pak tadi, kami berharap bersepakat ya, setiap olahraga menggunakan baju olahraga. Tidak boleh pada saat olahraga menggunakan baju selain baju olahraga kayak seragam lain seperti itu. Nah, menghargai guru dan teman, kelas yang kondusif ya, tidak adanya pertengkaran, saling saling membantu, saling menolong, seperti itu maksudnya. Bersikap jujur ya, kalau bermain ya harus jujur, tidak boleh bolanya diambil sendiri, maksudnya seperti itu kan. Kadang anak-anak itu ya Bapak Ibu ya, coba lihat kalau pada saat olahraga main bola, sudah kalau bola sudah dikuasai anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh, nggak bisa, kamu perempuan tidak boleh. Tidak seperti itu. Kita harus ada kerjasama dan jujur. Tidak boleh bolanya disembunyikan. Nah, itu penerapan budaya positif di sekolah. Selain keyakinan kelas tadi, ada sholat duha yang dipimpin oleh Bapak Amin setiap hari Jumat. Kita di situ membersamai, selain anak-anaknya, Bapak Ibu guru juga ikut. Nah, kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Budayakan tertib saat hadir di sekolah, tidak boleh masuk serondol-serondolan ya, harus tertib, kasih salam, senyum, salim sama anak-anak, menyapa ya, menyapanya nggak boleh sambil bersemut, boleh harus senyum ya Bun ya, menyapanya harus dengan senyum seperti itu ya. Nah itu, nah ini juga ada kita penerapan budaya positif. Selain hari Senin ada upacara, kemudian hari Jumat ada sholat duha. Selain itu kita ada senam pagi. Kita awali sebelum masuk kelas, kita awali dengan melakukan senam pagi. Kemudian ada juga Kamis jurnalis. Nah, ini program komunitas kita, Bu. Ya, jadi kita ada yang namanya Kamis jurnalis yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, ini masanya itu bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya Bu, kita lakukan untuk program Kamis jurnalis. Ada juga satu budaya yang telah disampaikan oleh Bu Hadis tadi. Itu suatu penerapan budaya positif yang ada di sekolah SD Negeri 3 Ngasem. Ini pendapat anak-anak terhadap terhadap budaya positif yang telah mereka lakukan. Sebagian besar anak-anak sangat senang dengan adanya penerapan budaya positif ini, karena mereka merasa menjadi siswa yang bahagia, yang merdeka, yang sudah profil pelajar Pancasila ya, tidak seperti ya, bukan kita menoleh ke belakang, karena pendidikan ini diciptakan untuk lebih maju ke depannya. Nah, kita tidak tahu lagi 2 tahun ke depan apa yang telah kita lakukan ini masih lebih maju lagi. IT yang dulu besar sekarang bisa dilipat kecil, bisa disapu, digesek. Nah, itu adalah kemajuan teknologi.
seperti halnya kemajuan di bidang pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu tentang budaya positif yang kami terapkan di sekolah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung oleh Bu Inyong. Nah Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Kali ini tentang pengimbasan budaya positif. Saya mengambilnya di lingkungan kelas, sama seperti Bu Hevi. Kalau tadi kan Bu Adis ada di lingkungan besar, yaitu lingkungan sekolah. Saya mengambil lingkungan yang paling kecil dulu, yaitu lingkungan kelas. Dengan cara apa? Pembentukan keyakinan kelas. Sebentar, saya menutup pintu dulu. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan saya bersama anak-anak kelas 5 untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Mengapa demikian? Apa sih kegunaan kita membentuk keyakinan kelas di sini? Nah, untuk saya beserta kelas 5 itu mengambil kesepakatan. Yang pertama, kita ingin menciptakan kelas impian. Kemudian agar siswa berani mengemukakan pendapat. Biasanya kan kita sebagai seorang guru lebih mendominasi ketika ada di kelas, sehingga kadang anak-anak bosan, anak-anak takut mengemukakan pendapat. Nah, di situ sedikit banyak akan mempengaruhi proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu, ketika telah terbentuk sebuah keyakinan kelas, di sini akan meningkatkan motivasi anak-anak untuk bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah kita bentuk. Nah, di situ saya menyebarkan kertas post-it. Mohon maaf kalau post-it kan mainan anak-anak. Kertas post-it. Yang mana di situ anak-anak menyetujui untuk murid apa saja yang kita sepakati. Kemudian peraturan tentunya untuk guru juga ada, biar kita sama-sama seimbang, bukan hanya mengintervensi murid saja, akan tetapi kita sebagai seorang guru juga ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Yang atas ini itu adalah yang harus kita sepakati atau kita terapkan di kelas, sedangkan yang bawah itu tidak boleh kita laksanakan ketika kita melaksanakan pembelajaran berlangsung. Nah, setelah berdiskusi sengit bersama anak-anak, maka diperolehlah suatu kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu masuk kelas tepat waktu. Baik Bu guru maupun anak-anak menyepakati masuk kelas harus tepat waktu. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran kita membudayakan salim terlebih dahulu. Ini alhamdulillah bukan hanya pada saat di dalam kelas saja, akan tetapi pada setiap pagi untuk menerapkan disiplin positif ada Bapak Ibu guru yang menemani anak-anak untuk menjemput anak-anak pagi pada waktu masuk sekolah, itu sudah saling bersama Bapak dan Ibu guru. Kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru. Ini untuk siswa ya, biasanya kan anak-anak langsung lari, Bu saya kebelet pipis, Bu saya mau ke kamar kecil, seperti itu ya. Maka dari itu sebelum anak-anak keluar masuk kelas itu biasanya angkat tangan, izin dengan sopan kepada Bapak dan Ibu guru, kemudian meninggalkan kelas. Selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan aktif dan antusias. Nah, bagaimanakah caranya? Tentunya kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran berlangsung. Kemudian
mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk siswa. Sedangkan bagaimanakah untuk gurunya? Nah, ada yang pertama, tidak boleh bermain HP kecuali untuk pembelajaran. Sama seperti yang Bu Adis dapati dari kesepakatan bersama siswanya, kemudian Bu Hevi juga sama. Tentunya kita sebagai seorang guru tidak boleh asik sendiri main HP di depan anak-anak. Tentunya kita juga harus mempunyai kontrol diri ketika pembelajaran berlangsung, kecuali apabila kita mendapatkan telepon yang penting atau kita harus urgent membalas WA, kita juga bertanya dulu, iya, izin kepada peserta didik. Mohon izin untuk Ibu Guru ingin mengangkat telepon karena ini telepon yang sangat penting, seperti itu. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan dan penuh kasih sayang. Sama seperti Bu Hevi dan Bu Adis juga, kita tidak boleh mengintervensi anak-anak. Kamu harus seperti ini, kamu harus diam, dan kamu harus menuruti kata-kata saya. Tentunya sedikit permainan atau ice breaking juga sangat penting kita lakukan agar pembelajaran di dalam kelas tidak membosankan, serta anak-anak juga tidak takut kepada kita, sehingga pembelajaran bisa meningkat dengan kita sharing dengan anak-anak seperti itu. Terima kasih. Demikian tadi aksi nyata yang telah kami terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Adi selaku moderator. Terima kasih Bu Nyong. Saya jadi ingat dulu siswa saya pernah tanya, Bu, lah aku telat disuneni, lah Bu Anies telat kok enggak gitu. Anak-anak kan kritis. Terus kadang kalau saya terlambat masuk kelas, saya mau nyantol ngobrol gitu sama Bu Nyong. Bu, ayo tabu pelajaran. Atau kalau saya main HP di kelas kan juga cemburu. Bu, ayo tabu acuh HP yang naik. Mereka seperti itu bahasanya, membahasakannya. Memang anak-anak sekarang itu memang kritis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya batasi hanya 1 atau 2 pertanyaan saja yang ingin diajukan kepada kami bertiga. Monggo, Bu Ip mungkin ingin bertanya, atau Bu Mun, atau mungkin memberikan umpan balik kepada kami. Kami persilahkan. Mungkin penekanan lah, atau apa ya istilahnya, penguatan bagi kami. Mungkin sekiranya masih ada yang dikoreksi atau ditekankan lagi terkait materi yang kami terima di guru bergerak ini. Bujuk, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah yang sudah ditampilkan mereka bertiga, yaitu calon guru penggerak tadi, itu yang sudah dijalankan, diterapkan di SD Negeri 3 Ngasem ini sudah berjalan berapa bulan Bu ya? Sekitar 2 bulan. Alhamdulillah dengan penerapan yang sudah dilaksanakan itu hasilnya memang betul-betul kelihatan. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan waktu saya diberi kesempatan awal tadi, di sini mengkritik boleh ya Bu ya, artinya untuk membangun. Kalau penerapannya pembelajaran sudah bagus di KPM, terutama yang sudah dilaksanakan Sabtu Budaya, P5, itu alhamdulillah pembiasaan anak-anak itu sudah kelihatan, sudah ada warnanya. Ya. Sebenarnya saya juga mau menyampaikan ke anak-anak, itu saya lupa terus. Ya. Tadi saya sempat menyampaikan ke anak-anak, nanti Bujum terakhir hari Senin ya. Cuma ini saya pesankan kepada anak-anak, tapi juga ke panjenengan semua. Yang masih sulit penerapannya ke anak-anak ini tentang etika, Bapak Ibu ya, tentang etika anak-anak. Ini saya melihat langsung. Jadi ibaratnya pintarnya
sampai seberapa, terus anak itu ibaratnya berhasil di dalam pendidikannya, tetapi yang sangat mendasar itu adalah etika. Nah, etika itu dari dasar yang panjenengan terapkan ke anak-anak itu nanti akan berpengaruh sampai mereka dewasa. Nah, contohnya begini, sopan santun anak-anak itu apakah anak-anak ini belum mengerti atau ya memang sudah disampaikan ke Bapak Ibu semua di dalam kelas masing-masing, atau kadang-kadang seperti Bu Evi itu kurang apa ibaratnya teriak-teriaknya kepada anak-anak sampai dijuluki wis klono Bu Evi wong wong biasanya gitu anak-anak itu ya. Itu pun masih anak-anak kadang masih mendal ya di belakang kita. Nah, ini Bapak Ibu tentang etika ini sangat diperlukan, dibudayakan dan dijalankan pertama dari anak berangkat dari rumah sampai pulang sekolah. Berangkat dari rumah ya tentunya itu tadi, ini tugasnya Bu Guru Agama Bu Niken ya. Etika anak-anak itu ya saling kepada orang tua, berdoa dan lain sebagainya. Sampai di sekolah pun itu juga etika laku sopan santun itu tetap supaya melekat ke anak, supaya tetap terbawa. Nah, ini anak-anak ini sama gurunya sendiri, gurunya duduk seperti ini, lewatnya seliwar. Padahal anak itu sudah tahu sebenarnya kalau lewat di depan orang tua gimana. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan ke anak-anak secara umum saya belum sempat atau nggak ingat saya. Nah, tadi saya sempat masuk di kelas 3 juga sudah saya pesankan, tolong mulai hari ini, apalagi nanti Bu Jum sudah ada di sini, itu sopan santun kalian. Ini contohnya ini di sekolah, tapi nanti bisa diterapkan di rumah. Kalau ada Bapak Ibu guru duduk, misalnya kalian lewat, itu seharusnya bagaimana? Anak-anak bisa menjawabnya. Amin Bu, permisi Bu, gitu jawabnya. Berarti anak-anak itu ngerti. Cuma prakteknya, nah ini. Jadi seharusnya gimana anak-anak bilang amin atau permisi terus bungkuk gini Bu. Nah itu Bapak Ibu. Soalnya kebiasaan nanti pas kadang-kadang di tempat kita ada tamu ya yang namanya anak kecil mau pulang mau apa kan pengen saling terus beruntuk rebutan saling tangan. Nah itu nanti dipesankan kalau memang di kantor itu ada tamu ya anak-anak itu menyalami Bapak Ibu guru yang ada di luar saja. Soalnya ya kalau tamunya konconya diri Pak Sobri tidak apa-apa, pas kena orang dinas itu mungkin di Palang dua gitu juga ya Bu ini penjenengan di sini banyak menimba pengalaman, mungkin ini juga bisa diterapkan di sana. Bagaimanapun saya juga pernah di sana. Saya rasa untuk anak-anak itu sama. Jadi kalau mau masuk kantor itu atau masuk ke kelas lain ya dibudayakan salam seperti yang disampaikan tadi, salam, senyum, sapa gitu. Nah itu aja Bu Dis. Jadi ini etika untuk anak-anak gitu ya. Saya mohon titip supaya ini terbawa nanti sampai mereka dewasa dan menjadi masyarakat di lingkungannya bisa etika ini sangat berpengaruh sekali. Terima kasih Mbak Des. Terima kasih Bu Jum, sedikit menanggapi. Memang untuk etika ini berkaitan dengan karakter anak itu kita membutuhkan waktu yang agak panjang untuk membiasakan. Kita tidak bisa menanamkan mereka harus disiplin itu dalam 1-2 hari saja. Kalau dari sekolah kan kita sudah punya serangkaian program untuk mencetak mereka menjadi anak yang disiplin. Dan itu dibutuhkan sebuah konsistensi dari kita semua Bapak Ibu guru 3 master di sini untuk tidak leha-leha atau lengah atau kembali ke zona nyaman kita untuk mendidik mereka menjadi disiplin. Nanti kan diharapkan ketika mereka sudah terbiasa ditempa untuk disiplin, itu menjadi merasuk ke alam bawah sadar mereka, menjadi nilai diri mereka, sehingga nantinya ada ataupun tidak ada Bapak Ibu guru, mereka tahu bahwa saya harus disiplin. Begitu. Mungkin Bu Mun ingin memberikan, monggo ngapunten Bu kabelnya pendek dengan memberi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
Saya hanya ingin mengapresiasi apa yang Ibu bertiga terapkan di Senang ini ya. Kegiatan para ibu guru penggerak di sini saya sangat suka, ya sangat mendukung ya, terutama untuk kedisiplinan anak-anak ya. Di sini kita akan terlihat kalau kita benar-benar melaksanakan antara semuanya terlibat kolaborasi, ini akan menambah kemajuan SD Negeri Tigangasem. Nah, tapi kita harus tetap mengikuti semboyan diajar Dewantoro yaitu Tutur Handayani ing madya Mangunkarso ing Tutur Handayani ya ing madya Mangunkarso Tutur Handayani ing ngarsa Sungtulodo. Nah itu ya, berarti kita di depan memberikan contoh ya, kita di belakang memberi semangat ya, kemudian kita di tengah tetap memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak didik kita. Jadi kita kalau ingin memberikan contoh ya, kita harus memulainya penerapannya mengikuti diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh hanya anak saja yang kita tegakkan, tapi kita ikut memulainya di depan. Jadi kita harus memberikan contoh yang pertama. Kalau ingin tadi menerapkan disiplin, kita mulai dari diri guru sendiri. Ya, kita terapkan mulai datang, mulai pulang, mulai ngajar, kita terapkan, kita ajar anak-anak kedisiplinan, yaitu tetap mengikuti semboyan Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa Sungtulodo. Itu yang saya tekankan. Jadi kita perintah anak kita pun juga melaksanakan. Itu saja pesan saya. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas penguatan yang diberikan untuk kalian bertiga. Mungkin bisa saya tutup karena sudah sekitar tapi saya di sini aja. Iya. Nggak usah pakai itu. Seperti saya tadi tertarik waktu Bu Adis bilang, loh Bu, kalau saya terlambat kok dihukum, kalau Bu Adis nggak dihukum, itu berarti anak kan sudah mulai berpikir kritis ya. Jadi kok malah dibedakan gitu. Nah, seperti kemarin saya Bu Niken termasuk Bu Adis itu sudah kasih contoh, upacara kan terlambat. Jadi kami bertiga berusaha tidak masuk halaman, jadi nunggu di luar pagar. Itu kan juga contoh gitu ya. Dan kami pun juga hukumannya malu gitu Bu ya, Ya, secara pragmatis gitu ya. Itu. Jadi anak ini ya kita bersyukur lah. Jadi berpikirnya itu sudah jauh mulai ya. Makanya kita sebagai pendidik tidak hanya memerintah atau memarahi, menghukum, tapi dari diri sendiri, dari seperti Bu tadi yang ngasih Sungtulodo. Jadi di depan kita memberi contoh. Jadi kalau kita menyuruh anak-anak berangkat pagi ya kita harus pagi, artinya ya sudah ayo sederhana anak gitu. Itu Oke, terima kasih Bu Ju. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekian rangkaian diseminasi disiplin positif hari ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, lancar. Kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini. Karena kami sifatnya pengimbasan materi, sekiranya nanti ada kritik dan saran untuk kami terbuka untuk itu. Karena kami disini untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Saya selalu membawa acara, mohon maaf, mewakili dua rekan saya yang lain apabila terdapat kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Disabi. Iya. Tanda tangan transportnya belum ya? Iya. Siap. Oke.